Karena di Indonesia kadang yang kamu butuhin bukan hukum, tapi netizen. Karena netizen bisa jadi palu hakim lebih dahulu dari sistem yang kerjanya nunggu deadline. Halo, selamat datang kembali di Zona Kriminal. Masih tetap bareng aku, Perio WB, yang akan mengupas tuntas pikiran paling gelap dari manusia dengan cara yang tetap renyah dan santai. Di episode kali ini kita bakal bahas soal satu hal yang udah sering banget kejadian, tapi baru heboh kalau udah viral. Oke, judul hari ini adalah kasus dugaan pelecehan seksual dokter di Malang. Jadi ceritanya gini, ada seorang selebgram, inisialnya KAR. Dia ini bukan warga Malang guys, bukan juga tenaga medis. Dia cuma pengunjung, pasien yang niatnya mau liburan dan nyari sehat. Tapi yang dia dapat malah trauma. Kenapa? Karena di salah satu rumah sakit swasta yang ternama di Malang, yang katanya punya reputasi bagus, bintang 5, full AC, dia malah jadi korban dugaan pelecehan seksual. Oleh siapa? Oleh seorang dokter. Dokter cuy, yang mestinya nyembuhin, malah nyentuhin. Yang seharusnya nanya, sakitnya di mana? Malah terkesan bisa motret dari angel mana. Tanggal 26 September 2022. Kondisi tubuh KAR yang kurang fit membuatnya mencari rumah sakit untuk memeriksakan sinusitis dan vertigo. Ini ya berdasarkan review Google, ia menjatuhkan pilihan ke salah satu rumah sakit swasta dengan pelayanan premium di Kota Malang. Dia dirawat selama 3 hari guys di ruang VIP. Nggak main-main loh ya, rawat inap di ruang VIP. Tapi pas hari kedua, dia malah ngalamin sesuatu yang nggak VIP sama sekali. Dokternya berinisial AYP. Datang mau periksa si pasien sendirian tapi guys, tanpa perawat. Padahal SOP-nya jelas-jelas butuh pendamping. Si KAR malah diminta buka baju dengan dalih mau periksa pakai stetoskop. Tapi bukannya bantu sembuhin, si dokter ini malah diduga megang bagian sensitif tubuh pasien. Bahkan kayak mau motret KAR yang lagi setengah telanjang. Pas ditegur, si dokter jawabnya, saya lagi bales chat WA. Bro, kalau lagi pegang stetoskop di tangan satu, jari yang satu lagi buat bales chat, terus yang megang pasien itu pakai apa bro? Pikiran. Setelah pemeriksaan itu, si dokter minta nomor HP-nya si KAR. Katanya mau ngirim hasil medis. Tapi bukannya ngirim hasil entah itu cek darah atau rekam jantung, malah ngirim ajakan nonton bareng guys. Nonton bareng. Mau ngetes mata atau gimana? Iya bener, dokter ngajak pasien nonton bareng. Belum lagi pesan-pesan pribadi yang nadanya bukan kayak dokter guys, tapi lebih kayak cowok iseng yang dari aplikasi dating. Dan yang paling bikin males, semua dikirim dari nomor pribadi, bukan nomor resmi rumah sakit. Kalau ini bukan modus, apalagi? Opo maneh? Kita nggak akan ngomongin detail klinisnya. Udah ada laporan polisi buat itu. Kita akan fokus ke momen paling badas di seluruh rangkaian kasus ini guys. Yaitu ketika si KAR memutuskan untuk speak up. Bukan di kantor polisi tapi di Instagram. Ya, dia buka suara lewat media sosial. Bukan sekedar
curhat manja guys. Tapi testimoni full kronologi lengkap dengan tangkapan layar WhatsApp guys. Dari si dokter yang ngajakin nonton bareng. Padahal jelas-jelas bukan dokter mata. Dan bahkan ini nih yang bikin panas. Unggahan foto wajah si terduga pelaku terpampang jelas-jelas guys. Tanpa sensor. Tanpa sensor men. Di era netral-netralan, Kor datang bak pejuang keyboard guys. Dan berkata, aku nggak takut nih mukanya, nih catnya, nih ceritanya. Kalau kalian juga korban, yuk speak up. Dan netizen, boom, seperti biasa, pecah guys, pecah. Tiba-tiba Instagram berubah jadi tempat pengakuan. Komentar masuk ratusan. Banyak yang bilang, kakak keren, aku juga pernah. Nah kan, akhirnya ada yang berani. Tapi tentu nggak semuanya manis guys. Ada juga netizen yang juga bilang, loh kok baru sekarang lapor? Terus ada juga yang nambahin gini, kenapa nggak sensor mukanya? Ya biasalah netizen guys, netizen plus 62. Kalau bukan jadi hakim, ya jadi jaksa dadakan. Tapi mari kita lihat dari sisi paling penting di sini. Si Har membuka ruang untuk korban lain bicara guys. Setelah unggahannya viral, muncul satu perempuan lagi, inisialnya ADY. Lalu 3 perempuan lain ikut ngehubungin dia. 2 diantaranya calon dokter. Semuanya bilang, mereka ngalamin hal yang sama guys. Tapi selama ini mereka takut atau mungkin tidak tahu mau ngawalin speak up-nya dari mana. Jadi ya guys, kita bisa sebut gini. Satu unggahan itu semacam kayak orang nyalain senter buat korban lain yang selama ini terjebak dalam gelap. Ini yang namanya speak up beneran guys. Bukan cuma viral demi konten. Dan disinilah bagian dunia mulai absurd guys. Si dokter yang dilaporkan juga ngelapor balik. Dia bilang itu semua fitnah. Dokter AYP melalui kuasa hukumnya bilang, cuma 20% dari cerita Har yang benar. Sisanya hoax. Unggahan Har bikin klien kami stres berat, capek, gerah, lelah. Bro, korban pelecehan diem setahun. Kamu baru lihat wajahmu nongol di feed explore Instagram, baru seminggu udah minta keadilan. Weh, ayo dong fair play. Tapi ya selamat datang di negara plus 62. Tempat di mana korban bisa kena somasi karena jujur. Atau gini ya biar lebih adil, mungkin nanti kita butuh sertifikasi trauma guys. Maaf mbak, kalau traumanya nggak diakui secara legal, jangan diunggah di sosial media. Yang bikin kesel bukan cuma pelaku bisa lapor balik, tapi lebih ke kenyataan bahwa dunia baru dengar suara korban setelah viral. Kalau Har nggak posting dan kalau nggak ada tangkapan layar, kalau wajah dokter masih disensor, mungkin semuanya tenggelam. Dan yang nyisa cuma luka batin yang diarsip, bukan diusut. Somasi pun dilayangkan oleh kuasa hukum AYP, meminta Har mengklarifikasi unggahannya. Salah satu poin yang disorot, penggunaan foto wajah AYP tanpa sensor yang mereka anggap sebagai pelanggaran privasi berat. Di sini aku nggak bilang siapa yang benar, siapa yang salah guys. Biar hukum yang bekerja. Tapi yang aku tahu banyak banget korban pelecehan seksual yang akhirnya dipaksa diem. Karena takut nggak dipercaya, takut dibully, takut disalahin. Atau ya takut malah dilapor balik kayak Har ini. Makanya kasus ini penting banget guys. Karena Har bukan cuma buka aib. Tapi dia buka jalan. Dia ngomong,
Kalau kalian ngalamin yang sama, jangan takut speak up. Aku bantu kamu lapor. Itu guys, itu bukan kalimat sembarangan. Itu statement revolusioner. Catet. Dia pakai Instagram bukan buat cari atensi, tapi buat ngajak korban lain keluar dari diam. Dia pakai suara buat bangunin yang lain, bukan cuma buat viral doang. Dan kamu tahu apa hasilnya? 3 korban lain guys berani muncul. Mereka sadar mereka nggak sendiri. Karena ini ya, karena di Indonesia kadang yang kamu butuhin bukan hukum, tapi netizen. Karena netizen bisa jadi palu hakim lebih dahulu dari sistem yang kerjanya nunggu deadline. Jadi buat kalian yang dengerin ini, baik yang pernah ngalamin kekerasan, pelecehan, atau bentuk perlakuan yang nggak pantas, aku cuma mau bilang satu, kamu nggak sendirian. Dan kamu punya hak untuk bicara. Biarpun dunia bilang nggak usah buka-buka aib, atau kasihan nanti pelakunya. Ingat satu hal, ketika kamu bersuara, kamu nyelamatin orang lain juga. Dan buat yang masih nganggep, paling lebay, pansos doang, atau mau viral aja paling. Ya, mungkin memang harus viral dulu, baru kamu percayakan ya. Karena kadang perlindungan terbaik bukan diem, tapi upload. Kadang keadilan gak dimulai dari ruang sidang, tapi dari kolom caption. Aku di sini yang hari ini belajar satu hal dari kasus ini. Suara korban itu bukan cuma kisah guys, tapi juga kekuatan. Jangan remehkan keberanian yang butuh setahun untuk keluar dari trauma. Jangan remehkan postingan Instagram, karena bisa jadi itu satu-satunya cara korban buat selamat. Sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Dan ingat, kalau dunia nggak dengerin kamu bicara, bikin dia ngeliat kamu bicara. Kalau kamu lihat ketidakadilan, jangan diem guys. Rekam, upload, tag channel ini. Kami bantu suarain. Karena bagi kami, satu suara bisa nyelamatin satu hidup. Satu subscribe bisa mengobarkan semangat hidup seseorang. Dan satu viewers bisa mengedukasi cara pandang seseorang. Oke, segitu dulu dari aku. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu semua. Peace, love, and sensor wajah hanya buat pelaku yang punya malu. Aku Berio WB pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Masih bersama Zona Kriminal.